terima kasih sahabat kami. Jadi di sini aku lagi bersama Kak Swastika. Halo. Selaku skriptor ya Kak? Ya. Ya. Oh, terlalu bersemangat saya. Puasa-puasa. Terus juga aku sama Kak Wanda. Kak Wanda ini seorang influencer sekaligus MC ya Kak? MC dan juga manajer. Wah, sangat MC kondang. Kondangan. Jadi kalau kondangan panggillah Wanda. Gitu. Iya, tapi all event kok, bukan kondangan doang. all event. Tapi jangan tanya saya kondangannya kapan ya. Karena belum ada. jauh ya Kak ya. Oke. Langsung aja ya aku Ya. ke pertanyaan satu-satu nih. Kak Wanda, boleh tahu nggak Kak? Aku ya? Iya Kak Wanda dulu. Boleh tahu nggak Kak alasan Kakak untuk memutuskan masuk ke industri sebagai MC dan manajer tuh sekaligus tuh gimana sih? Oke. Ini pakai mic atau enggak? Boleh pakai mic, biar jelas seluruh Indonesia bisa denger. Oke, terima kasih. Tuh kan suaranya Untuk udah MC alasannya banget. ya. Untuk Dari alasannya, suaranya aja nih Iya. udah lembut banget. aduh. Seorang MC banget. Iya. Ini kalau kata orang ini sleep callable. Oh, level. Oke. Tadi pertanyaannya alasannya kenapa memilih untuk masuk ke dunia industri ini ya, termasuk MC sama manajer artis. Betul. Sebenarnya untuk alasannya awalnya itu coba-coba, ya. Pernah dengar gak sih awalnya coba-coba kok ketagihan. Nah, gitu. Itu benar. Jadi awalnya itu memang aku coba untuk kayak dari awal misalkan ada acara kecil apa di sekolah aku. Nah, itu aku mulai untuk aktif menjadi seorang MC-nya di situ. Nah, dari situ ternyata aku menemukan kayak jati diri aku lah di situ ya. Nah, sampai akhirnya lama-kelamaan aku juga upgrade diri, terus udah gitu di luar sekolah atau di luar kampus atau di luar instansi aku, ternyata kan banyak acara-acara juga yang memang itu menjadi peluang aku untuk bisa upgrade juga. Nah, dari situlah dimulainya MC itu untuk aku fokuskan, dan sampai saat ini karir MC itu alhamdulillahnya sudah berjalan. Jadi awal tahun itu nge-MC kalau nggak salah 2015. Wah, 2015 Gitu. itu kayaknya aku SMK deh Kak. Masih Oh gitu ya? Oh ya ampun, aku lulus SD itu. Tapi itu masih kecil juga, aku masih kecil juga 2015. Jadi awalnya itu coba-coba. Nah, terus kalau misalkan industri manajer artis ini, memang karena dari dulu tuh aku anaknya suka ngonten, narsis anaknya. Narsisnya tuh kayak suka foto-foto, misalkan kayak ke tempat bagus, nah itu suka ngonten dan lain sebagainya. Dan ternyata itu juga menjadi peluang aku untuk bisa membangun karir ini. Nah, selain menjadi seorang MC, nah MC juga kan ternyata kita bisa meluaskan relasi itu lewat sosial media. Nah, industri manajer artis ini juga kan the power of social media juga. Nah, sampai akhirnya both gitu, bisa keduanya dimaksimalkan. Itu sih. Jadi awalnya coba-coba sampai akhirnya menemukan kenyamanan. Terus ada peluang kita ambil. Nah, itu pentingnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ngerasa punya potensi ataupun kayak ada peluang apa, kita perlu ngambil itu. Karena apa? Peluang itu belum tentu datang 2 kali. Kalaupun datang 2 kali, belum tentu kesempatannya itu sama dengan kesempatan yang pertama. Jadi jangan pernah takut buat mencoba sih. Itu awalnya. Berarti dimulai dari awalnya coba-coba, Bener. jadi serius gitu ya Kak? Iya. Oke. Kita langsung tanya juga nih Kak Mbak Swastika. Kalau Mbak Terima Swastika kasih. sendiri tertarik untuk menulis itu, awal mula menulis itu karena apa? Wah, kalau nulis tuh udah lama banget ya. bener. Kayak dari lahir langsung nulis gitu. Itu ambil pensil. Owe langsung nulis ya. Enggak nih. Kayaknya saya nulis tuh dari sekolah ya, dari SD, SMP udah nulis. Dulu ada mading kan ya. Enggak tahu sekarang masih ada nggak sekolah mading? Sekarang masih ada? Sekarang kayaknya aku juga kurang tahu. Masih kali ya, Mungkin di masih sekolah-sekolah mungkin SMA masih ya, SMP Nah, masih. dulu tuh waktu remaja nulisnya di situ. Kan belum ramai sosmed gitu ya. Jadi nulisnya masih pakai pen, kertas, atau diketik di kertas, tempel di mading. SMA masih begitu, kuliah mulai bikin majalah kampus, nulis buat majalah kampus, bikin artikel. Terus lulus kuliah jadi jurnalis di detik.com, terus jadi jurnalis reporter TV. Ya udah nulis terus. Kalau dipikir-pikir sebetulnya all my life is about writing. Wow. Yes, aku Semua suka punya banget. cerita ya. Iya, suka banget menulis. Mungkin kalau Wanda itu bisa dengan lancar ngomong gitu ya, udah jadi MC ngomong gitu. Kalau aku kurang lancar gitu. Kalau ngomong tuh agak malu-malu orangnya, jadinya lebih lancarnya nulis gitu. Ketika merasa nggak ada yang ngeliatin sendiri, cuma ngeliat kertas atau buku atau layar laptop, itu lebih lancar buat aku gitu. Wih, keren banget ya di cerita Mbak Swastika. Jadi aku mau nanya nih buat Mbak Swastika dan juga Kak Wanda.
kalau misalkan kalian cocok di karir masing-masing, gimana caranya untuk kalian buat melihat potensi seseorang itu dari mana, dan gimana caranya kita tahu kalau misalkan kita cocok di industri itu tuh gimana caranya? Aku dulu apa kamu dulu? Kakak Atau dulu. kita bersama? Aduh. Kalau berkaca pada perjalanan panjang gitu ya lumayan lah panjang gitu. Itu rasanya sih kalau aku merasa ngikutin kata hati ya. Ketika seperti kata Wanda, kalau ada opportunity udah langsung aja grab it fast. Aku setuju banget karena aku sejak dulu juga begitu. Ketika ada kesempatan, waktu itu detik.com buka lowongan magang. Aku belum lulus masih kuliah, udah daftar aja dulu. Submit Aktif tulisan, ya? submit tulisan, terus oke nih diterima ya udah masuk aja dulu, masih bikin skripsi, kalau pagi ngantor dan segala macam. Aku lalu mengevaluasi sendiri aja, seneng nggak ngerjainnya gitu. Kalau seneng walaupun capek banget sebetulnya, karena nyaris dari pagi sampai malam, pagi ke kantor, ntar malam kerjain skripsi dan seterusnya, sebetulnya capek, tapi karena ngerjainnya seneng jadi semangat aja. Gitu aja terus, pokoknya aku selalu bertanya ke diri sendiri, gue masih happy nggak? Kalau gue happy, gue jalan terus. Walaupun capek, walaupun kayak rasanya pengen membelah diri jadi 5 gitu. Pengen ada swastika-swastika yang Betul, lainnya gitu pengen ya. ikoning gitu kan. Terus ketika kerja di TV, itu sebagai reporter tuh luar biasa time consuming gitu ya. Waktu kita tuh bener-bener, dan kebetulan aku kos di dekat kantor, sengaja memang biar nggak usah macet di perjalanan. Tapi on the other hand, karena mereka tahu aku kos, kalau ada dikit-dikit emergency, tik datang ke kantor. Tik liputan ini, liputan anu, ya pergi ke sini ya. Bisa tiba-tiba, lo ke kantor bawa baju ya, ke Papua, ada gempa di sana. Bisa kayak gitu. Bener. Karena emang ya nature-nya pekerjaan jurnalis emang harus standby dan nggak apa-apa. Selama gue happy, gue kerjain aja terus sampai at some point gue merasa sudah cukup. Sudah cukup. Gue memang suka banget menulis, tapi berada di sini terus rasanya gue ingin berkembang lebih jauh, dan pada saat itu minat gue berkembang gitu ya, dari tadinya nulis berita ke nulis film dokumenter dan nulis film layar lebar, dan itu sudah tidak terakomodasi di kantor yang lama, sehingga akhirnya gue pengen kuliah lagi, makanya gue kuliah lagi film gitu. Terima kasih. Silakan. Oke. Ke kawan Dati gimana? Oke, keren banget nih Kak Swastika. Jadi malu. Karena dulu juga aku suka banget menulis dulu. Nah, tapi karena sekarang itu lebih banyaknya itu untuk bercerita, jadi kadang aku yang cerita, orang yang nulis. Kayak gitu. Tapi ini keren banget sih untuk bisa menginspirasi apa yang kita rasakan, kita tuangkan dalam tulisan, itu keren banget. Makanya Kak Swastika ini bisa sukses ini, dan aku juga harus banyak belajar sih dari Kak Swastika. Sama-sama sering belajar. Oke. Terus tadi kalau dari aku ya, gimana caranya kita bisa menemukan potensi itu, terus merasa bahwa ini tuh adalah potensi yang bisa kita maksimalkan. Jawabannya sebenarnya sama ya Kak ya. Bahwa setiap ada peluang, kita harus bisa memanfaatkan itu. Karena apa? Karena kita menemukan jati diri kita itu juga nggak instan, by proses. Misalkan awalnya nih, kita suka kalau misalkan nyanyi. Nah ternyata pas kita coba nyanyi, terus nggak merasakan bahwa itu tuh bisa kita maksimalkan buat dibawa ke jenjang karir. Nah berarti kan kita tidak stuck di situ aja. Kita berkembang coba opportunity yang lain. Nah contohnya kayak aku untuk coba di dunia MC. Nah itu barulah di situ bisa menemukan bahwa oh aku nyaman di sini. Oh aku bisa belajar lebih berkembang lagi di sini. Jadi yang pertama adalah ketika ada opportunity itu benar-benar dimanfaatkan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak belajar dari situ, kita nggak akan bisa tahu kesalahan kita di mana. Sekalipun kayak orang bilang, aku malu Kak. Nah, kalau misalkan ada orang yang bilang seorang MC dan public speaking, ya kamu mah enak, public speakingnya udah bagus gitu. Nah, orang-orang yang udah berprofesional di bidang public speaking itu tuh belum tentu mereka tuh tidak melewati perkembangan-perkembangan ataupun tidak melewati kesalahan-kesalahan sebelumnya. Pasti mereka itu ada di proses di mana dia juga belajar dulu dari awal, dari yang punya kesalahan, sampai akhirnya dia mau mulai lagi, evaluasi, sampai akhirnya upgrade diri, dan bisa dikatakan seorang profesional. Makanya tadi Kak Swastika juga bilang kan, awal dari nulis di cerita-cerita sampai akhirnya layar lebar, itu kan memanfaatkan opportunity yang panjang sampai akhirnya bisa dikatakan seorang scriptwriter yang profesional. Kayak gitu. Jadi selain tadi memanfaatkan opportunity, kita juga jangan pernah berhenti buat mencoba. Terus yang ketiga, yang paling penting untuk bisa kita menemukan apa sih potensi kita itu adalah
memang insecurities itu tetap ada ya, gak mungkin gak ada. Tapi gimana caranya kita bisa menemukan titik kita bisa mengatasi insecurities itu. Walaupun kayak tiap orang dan perjalanan orang itu berbeda-beda. Ada yang kayak, ih umur segini mereka udah pada punya mobil ya, udah jadi ini ya, udah jadi itu ya. Nah itu, gak apa-apa kita insecure kalau misalkan untuk jadi motivasi. Tapi balik lagi kayak perjalanan seseorang itu kan berbeda-beda. Yang terpenting kita jangan pernah jangan pernah berhenti untuk mencoba, itu sih. Karena kalau misalkan kita susah untuk mencoba, kita terus-terusan ada di zona nyaman. Betul. Kita nggak keluar dari zona nyaman. Terus aku mau langsung pertanyaan ke Wanda. Oke. Kayaknya kalau misalkan peran manajer artis tuh belum banyak orang yang tahu nih Kak. Oke. Boleh nggak Kakak buat ceritain gimana peran manajer di dunia Entertainment, gimana? Oke, kalau ditanya peran manajer, sebenarnya kan manajer dia memanage ya. Dia memanage schedule dari artis itu. Dia yang menjadi garda terdepan untuk ketemu sama klien-klien. Contoh misalkan si artis ini kan pasti adalah orang yang punya exposure yang sangat tinggi. Orang yang influencer, bisa menginfluence banyak orang. Nah jadi ketika misalkan ada banyak brand yang mau untuk bekerja sama, nah manajer ini yang akan ada di depan itu untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa negosiasi sama berbagai klien tersebut. Jadi perannya selain scheduling, kita juga jadi garda terdepan untuk si influencer ini. Jadi kayak brandingnya dia itu kita juga yang menentukan. Kayak gitu. Apapun yang mereka butuhkan, misalkan dari karirnya, mau orang itu mengenal si influencer atau si artis ini sebagai apa, nah manajer juga sama. Dia berperan di situ. Jadi selain kita scheduling, kita juga sebagai garda terdepan untuk ketemu klien-klien yang mau untuk berkolaborasi sama si influencer ini. Jadi ibaratkan kayak gini, kita kan punya bos ya, misalkan Kak Swastika nih, pasti kan punya tim ya, punya manajer atau punya admin atau apa gitu. Nah ketika ada orang yang mau berkolaborasi, itu tidak langsung ketemu sama si artis ini atau Kak Swastika ini, pasti ada timnya, nah itu adalah aku. Aku yang bertemu dengan si brand ini, yang menjadi perwakilan dari si artis ini dan sekaligus juga menjadi seorang PR. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tentang si tentang si artis ini, tentang si influencer ini, pasti manajernya yang ditanya. Gitu. Misalkan ada kasus apa ataupun ada apa yang lagi viral, gimana artis ini? Gimana kamu sebagai manajernya gimana tanggapannya kayak gitu. Jadi peran manajer ini sebenarnya banyak. Nah, kalau misalkan didetailkan all of semuanya sih ya, mau dibilang pokoknya tentang si influencer itu atau tentang si artis itu, manajer ini bagaimana caranya untuk bisa tahu gitu. Dan konten-kontennya juga, terus udah gitu juga misalkan kita melihat brandingan si artis ini tuh cocoknya buat apa ya gitu. Ini tuh kalau misalkan dia punya potensi ini, kita kenalkan ke para followersnya itu mau ngapain ya gitu. Mau konten yang seperti apa ya, jadi kita menyambi juga. Apalagi kalau misalkan mereka ini kan punya tim-tim yang lain, punya content creator, punya editor dan lain-lain. Nah yang bisa mengatur semuanya ini sesuai dengan tujuan dari si influencer ini adalah juga manajer. Misalkan ngelihat dari kontennya, kayaknya gak sesuai deh sama personalitinya, nah itu kita juga bisa manage itu. Gitu sih. Peran penting Ya, banget, sangat manajer ya. complicated juga ya ternyata. Palu ganda sih kalau kata orang bilang ya. Berarti dari orang yang tengah tahu kondisi kita apa, di manage juga sama seorang manajer. Iya. Oh, keren banget. Buat Kak Swastika aku mau nanya, kalau kakak berperan dalam film-film diambil dari kisah nyata nih Kak. Contohnya kayak film Tiga Sri Kandi, Beta Maluku, Hari Ini Pasti Menang. Gimana caranya Mbak menyeimbangkan fakta sejarah atau keadaan sesungguhnya dengan kebutuhan yang dramatis dalam sebuah film. Wow. Bagus pertanyaannya ya. Menarik sekali. Kata kuncinya adalah Iya. people love drama. Bener banget sih. Bener banget. Bener Jadi, banget. tugas saya sebagai penulis itu emang harus ngatur meskipun ini kisah nyata, meskipun ada orangnya beneran dan kita tahu kisah nyatanya A, B, C, D, E gitu ya. Saya bisa baca misalnya Tiga Sri Kandi ini tentang 3 pemanah Indonesia yang mendapat medali Olimpiade pertama dan pelatihnya yang galak banget kayak harimau. Ini beneran mereka sendiri yang ngomong nih, aku ngutip mereka ya. Jadi 3 atlet cewek ini tadinya underdog nggak dianggap, tapi terus pelatihnya ini juga adalah atlet panahan yang dianggap gagal karena terus dia mogok nggak berprestasi. Jadi si
pelatih yang adalah atlet yang prestasinya mandek, tadinya dia pengen ngelatih tim cowok, karena tim cowok pada saat itu lagi naik. Tapi enggak, sama organisasinya dikasih ngelatih atlet cewek. Wah, dia kesel gitu. Tapi akhirnya ya oke lah, dia mau buktiin dia bisa. Nah itu tuh panjang. Mereka melalui 8 tahun perjuangan untuk masuk Olimpiade tuh bertanding ke berbagai kota di dunia. Cuman kalau itu gue ceritain satu persatu, penonton nanti gitu kali di bioskop. Mending sampai sahur, sampai imsak lagi. Ini bukan menuju buka lagi, buka sampai sahur. Sampai lebaran tuh, gak kelar-kelar. Nah tugasku sebagai penulis adalah memilah dan menyusun dramaturginya supaya menarik buat penonton. Gimana caranya semua cerita ini muat dalam tempo maksimum 120 menit. Caranya aku milih drama-drama yang paling menarik dari kisah hidup mereka. Jadi kisahnya enggak diubah, tetap seperti adanya, cuma disortir. Ini menarik nih. Oh, ini seru nih. Yang relate nih kayaknya ya sama orang-orang. Ini akan memancing emosi nih ketika dia mau kabur sama pacarnya dan nggak mau latihan di pelatnas gitu misalnya. Gue ambilin tuh yang seru-seru, nah baru di situ disusun. Karena nulis film itu kan ada teorinya, ada strukturnya, bagaimana opening tuh sebaiknya, bagaimana climax sebaiknya dan sebagainya. Nah itu baru gue masukin kisah-kisah nyata yang sudah dipilih ini ke dalam struktur itu dan menyusun strukturnya supaya enak ditonton. Dan ditambahkan olahan-olahan sedikit, ada humornya, sehingga Tiga Sri Kandi meskipun kisahnya cukup serius, heroik, tapi sebetulnya kemasannya sangat pop. Kalau udah pada nonton pasti akan ketawa-ketawa dan akan senyum-senyum karena banyak romansnya, banyak kisah cintanya, ada perlawanannya, rebel gitu-gitu. Harus ditonton ya yang belum nonton. Kira-kira menurut kalian berdua nasihat apa yang akan kalian berikan ke generasi sekarang untuk menemui karir yang akan dijalani? Karena aku sebagai Gen Z tuh masih ngawang nih Kak. Kayak, contoh misal pekerjaan aku sebagai sosmed dan aku punya brand sendiri tapi aku nggak tahu gitu. Aku bisa membangun brand orang lain tapi aku nggak bisa menekuni brand aku sendiri. Gimana menurut kalian gimana? Kalau aku ya, kalau berkaca pada perjalanan selama ini sejak kerja jadi jurnalis sampai akhirnya nulis skenario film, itu menurutku tadi benar say yes kepada kesempatan apapun, opportunity udah grab it fast gitu ya, nggak usah terlalu banyak mikir karena in the end we regret the things that we didn't do. Lebih banyak kita tuh nyesel kenapa waktu itu nggak gue kerjain ya, kenapa waktu itu nggak gue ambil ya. Iya benar. Iya. Benar banget. Banyak banget penyesalan gue tuh justru pada hal-hal yang gue nggak kerjain dan gue nggak ambil. Tapi semua yang gue kerjain nggak ada yang menyesal walaupun kadang rugi, walaupun kadang cuma capek doang gitu ya, nggak dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, tapi gue nggak pernah nyesel ngerjain semua yang gue pilih untuk gue kerjain. Itu satu. Terus kedua, gue selalu memberi 110% dari apa yang gue bisa. Karena gue yakin di posisi gue yang let's say nggak punya background berprivilege macam-macam gitu ya, satu-satunya cara untuk dinotis adalah dengan ngasih yang terbaik. Gue yakin kalau gue ngasih yang terbaik, orang akan notice dan next time akan bawa kesempatan lagi. Kalaupun bukan dari dia, mungkin temennya, gue akan direkomendasikan sama dia. Oh, Amatika aja nulisnya, oke tuh gitu misalnya. Jadi gue yakin senjata ampuh kita gitu ya untuk bisa survive dan terus maju adalah ngasih 110% dari yang diminta gitu. Diminta A ya kita kasih A+ gitu. Supaya kedepannya ada kesempatan lain lagi, direkomendasikan lagi, dan seterusnya. Dan kalau gue sih pribadi nggak pernah berhenti belajar. Apalagi sebagai penulis tuh kadang-kadang kita dapat tema-tema yang out of the box, yang kita nggak tahu, yang kita nggak nyangka. Oh oke. Kayak film terbaru gue yang baru selesai syuting akhir tahun 2024 kemarin, judulnya 1000 Bayang Purnama. Itu kesempatannya juga tiba-tiba bleng gitu, tiba-tiba datang, Tik kita mau ada bikin film, lo bisa kan nulis ya, lo waktunya cocok kayak nih, tentang apa, gue nanya gitu, selalu pertama, tentang petani. Oh oke, apanya nih dari petani? Yang mau diangkat apa nih gitu ya? Iya kan petani itu di Indonesia image-nya selalu miskin, selalu kekurangan dan lain banyak utang dan lain sebagainya. Dan sekarang isu lingkungan di mana petani itu kalau pakai pupuk kimia, pestisida, herbisida, fungisida itu akan meracuni lingkungan dan bertambah dampak panjang-panjangnya merusak lingkungan.
Terus ada satu petani yang out of the box, dia mau pakai cara-cara alami. Yang dimana dia pupuk, dia bikin sendiri dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, pestisida, herbisida juga dia bikin sendiri, sehingga caranya itu sangat bertentangan sama yang diketahui orang-orang dan dia berjuang sendirian. Wow, oke, ini sebuah tema yang baru. Biasanya orang calling nulis stick, nulis horor mau nggak gitu ya. Ini enggak nulis tentang petani. Iya. Oke, menarik. Buat gue itu sangat menarik dan sangat menantang. Challenging ya. Challenging dan bagus banget value dari cerita itu gitu ya. Ya udah langsung aku iakan dan aku belajar di situ bagaimana pertanian itu dikerjakan, bagaimana kehidupan petani senyatanya di Indonesia. Terus karena supaya nulisnya bisa real dan bisa dialog-dialognya juga enak, aku harus benar-benar paham dunia mereka. Datang ke petani, ketemu sama mereka, ngobrol, sehingga 1000 Bayang Purnama ini harapan kami semua filmmakernya menjadi film yang relatable ke orang-orang, termasuk ke orang kota gitu. Karena orang kota kan bukan petani, tapi mereka adalah konsumen dari hasil pertanian gitu. Konsumennya juga kalau tahu bagaimana padi itu diubah menjadi nasi, asalnya dari mana, berprosesnya gimana, buat mereka pasti akan lebih puas gitu ya, lebih senang. Jadi jangan pernah berhenti belajar, itu buat aku penting banget. Panjang ya jawabannya. Maaf ya. Nggak apa, itu sebuah ketua. Buat kalau dari kawannya gimana? Oke. Sebenarnya aku setuju sih ya, dan ini udah lengkap banget apa yang disampaikan dari Pak Swastika. Karena benar banget kalau misalkan, apalagi Gen Z ya, kita kan sering kayak ngerasa ini hidup kita tuh mau dibawa kemana sih gitu ya, benar kan? Terus apalagi tadi kamu bilang, aku tuh udah biasa untuk ngurus brand orang lain dan itu sukses. Kenapa ya? Untuk brand aku sendiri juga enggak maju-maju gitu. Nah itu tadi yang aku sounding, bahwa kita ini ada insecurities sebenarnya. Kita insecure, kalau misalkan kita kerja ke orang, terus kita bisa memanage brand orang, kok itu berhasil ya? Karena ada pressure, ya kan? Karena ada kewajiban, Ya, ada kewajiban ada bahwa target, KPI. benar ada target gitu kan. Kita ini harus bisa memaksimalkan potensi yang kita punya untuk si atasan kita, untuk brand yang lagi kita manage itu. Nah, karena ada insecurities yang tidak bisa kita atasi, sampai akhirnya kita nggak memulai-mulai untuk brand baru kita sendiri ini. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari kamu berhasil aja untuk bisa memanage brand orang lain dan itu sukses, nah itu sebenarnya kamu sudah mampu. Tapi karena belum bisa mengatasi insecurities itu, sampai akhirnya kita nggak mulai-mulai. Nah itu sama, aku juga pernah merasakan itu. Karena merasakan perjalanan jadi manajer artis dan juga MC juga kan nggak luput dari kesalahan ya. Ada juga di titik-titik ketika misalkan melakukan kesalahan, insecure itu muncul, udahlah apa aku stop aja ya. Udahlah aku mau cari yang nggak ada tantangan yang berat aja lah kayak gitu. Pernah merasa begitu? Pernah merasa begitu, bahkan sampai aku tuh ngerasa bahwa ini tuh sebenarnya potensi aku tuh di mana sih gitu loh. Karena aku termasuk yang gini Kak orangnya. Aku memanfaatkan semua opportunity. Tapi tidak ada yang difokuskan. Jadi nggak ada yang bisa kita maksimalkan as a profesional. Nah itu juga yang membuat hambatan bagi aku untuk memulai suatu brand baru. Misalkan padahal sebenarnya punya opportunity dan itu bisa dimanfaatkan untuk punya brand sendiri. Ataupun bahkan bikin sebuah kelas ataupun bikin sebuah perusahaan sendiri kayak gitu. Nah itu karena nggak bisa mengatasi insecurities itu, sampai akhirnya itu nggak mulai-mulai gitu. Sampai akhirnya mulai mempelajari itu, mulai lagi kembangin semangatnya, mulai lagi cintain diri sendiri. Dan kalau misalkan kita stuck terus di titik itu, nggak akan pernah bisa untuk maju. Karena hidup itu start and finish. Misalkan kita awalnya itu aku belajar jadi MC, cuman MC kondangan aja atau MC wedding aja. Nah oke, aku udah bisa profesional di MC wedding itu. Oke, finish dong. Tapi apakah kita puas? Enggak. Nah berarti kita harus bisa mulai lagi untuk ciptain start lagi. Oh berarti aku udah mau mulai untuk MC yang di MC formal. Oke, kita mulai start lagi. Nah ketika udah bisa jadi profesional MC formal, oke udah di finish. Abis itu apakah selesai? Enggak, makanya aku coba di manajer artis juga. Start and finish. Jadi kalau misalkan kita punya rasa insecurities ataupun kayak gimana sih Kak caranya untuk bisa semangat? Pertama tadi, jangan sampai kita tidak bisa mengatasi insecurities itu. Gak apa-apa kok kalau misalkan diri ini itu ngerasa bahwa kita ini belum bisa seperti orang lain ya. Tapi kita hidup bukan karena omongan orang lain. Tapi kita hidup dengan apa yang akan kita ciptakan di hidup kita sendiri gitu. Jadi kalaupun lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa bingung, it's okay banget.
tapi jangan sampai terlarut. Karena waktu itu terus berputar. Dan kalau misalkan ngelihat orang udah lebih sukses dibandingkan kita di umur segini, nggak apa-apa jadiin itu motivasi. Tapi kita nggak telat kok untuk bisa mencoba. Karena little progress is fine. As long as you keep doing it consistently. Jadi teman-teman manfaatkan peluang yang ada. Perlahan aja, sedikit demi sedikit. Yang penting terus berproses dan konsisten. Karena dari situ kita bisa menemukan jati diri kita dan juga bisa memaksimalkan itu untuk di jenjang karir kita. Gitu sih. Panjang juga ya Bun? Ternyata kita suka ngobrol, Bun. Berarti intinya kita jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, sama harus konsisten Harus sih. konsistensi. Gitu. Aku nanya juga nih Kak, menurut kalian berdua seberapa penting sih kayak relasi kita membangun relasi itu, gimana caranya juga kita merawat relasi kita itu gimana sih? Karena sebagai Gen Z biasanya kita bingung nih, biasanya sama cuman kayak genggangan kita doang gitu, karena kita takut untuk ketemu sama orang baru. Gimana caranya dari kalian untuk membangun relasi itu? Silakan. Relasi itu penting. Betul. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kesempatan yang akan datang ke kehidupan kita itu dari siapa ataupun di mana. Makanya tadi Kak Swastika bilang ya, kalaupun emang ternyata kesempatan kita belum ada di sini, tapi kita udah bisa ketemu sama orang, siapa tahu kesempatan itu ada dari temennya, ada dari lingkungan yang lain kayak gitu. Jadi relasi itu sangat penting kalau ditanya penting atau enggak, dan bagaimana caranya kita bisa untuk memperluas relasi itu. Balik lagi sebenarnya ke strategi tadi. Pertama, ketika kita sudah memanfaatkan opportunity itu, dari opportunity ke opportunity yang lain itu kan pasti kita ketemu sama banyak orang, ketemu sama beda-beda orang. Nah itu secara tidak langsung menciptakan relasi kita dan memperkembangkan itu dengan secara luas, kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah kalau misalkan kita malu untuk ngobrol sama orang ya, apakah orang itu akan menggigit kita? Enggak, gitu loh. Nggak akan. Jadi kadang itu emang kita suka bermasalah dengan pikiran kita sendiri. Apa yang sebenarnya belum tentu terjadi karena kita terlalu overthinking. Jadi akhirnya ketakutan itu. Padahal itu tuh belum tentu terjadi. Kayak misalkan ya ada orang di situ kan. Kalau gue ngobrol sama dia, itu gue diketawain gak ya? Itu kan sebuah angan-angan yang belum tentu terjadi sebenarnya. Karena emang kita tuh kebanyakan overthinking Kak. Iya, apalagi kalau di jam-jam rawan ya kan? Di jam-jam 1 malam ke bawah gitu. Gitu. Jadi meminimalisir overthinking itu pelan-pelan aja, jangan terlalu diporsir juga karena memporsir diri juga bikin kita tuh nggak bisa berpikir secara jernih. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa mencintai diri sendiri. Karena kalau kita lupa dan kita kehilangan cinta ke diri kita sendiri, yang ada nanti kita nggak bisa untuk memulai dan mengupgrade diri kita itu. Gitu sih. Semangat Gen Z. Buktiin. Kita sambut Kak Rere nih. Hai Kak Rere, welcome. Jadi kita yang host ya. Welcome back to our channel. Iya, welcome back to our channel. Jadi teman-teman ini adalah sosok inspiratif di balik kisah kami. Wow, memang ya Jakarta ini ya huru haranya luar biasa menjelang buka puasa ya. Oh kita udah curhat dari A sampai Z sampai A lagi. Iya. Ini udah mau sahur imsak gak sih? Kemungkinan tadi jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi, Enggak. Pokoknya kalau dibukukan ini udah lebih panjang dari Lord of the Ring. Thank you for coming ya. Tadi ngebahas tentang keluhan Gen Z ya, relasi ya, itu. penting apa enggak sih punya dan maintain relasi? Buat gue bukan sekedar penting tapi penting banget ya. Sepakat ya, sepakat. Bahkan aku tuh ya, Rere mungkin tahu ya karena kita udah temenan udah lama banget dari masih piyik-piyik. Aku tuh introvert, super introvert. Mungkin orang paling introvert di ruangan ini. Nggak berani ketemu orang nyapa duluan tuh dulu sama sekali nggak berani. Tapi gue sadar gitu, nggak bisa begini terus. Biar gimana pun juga kita tuh perlu menjalin hubungan dan biar menjalin hubungan enak tuh kadang-kadang kita perlu nyapa dulu, kita perlu berani ngomong. Sampai akhirnya aku latihan ngomong depan kaca, ngomong depan cermin kalau gue ketemu si A, si B, gue nyapanya apa. Asli, berkaca dan ngomong. Kalau dia sebenarnya dia news anchor loh, tapi Dulu. dulu. Tapi kenapa tiba-tiba introvert ya? Itu sebetulnya menjadi news anchor adalah tantangan. Gue bisa nggak ngerjain ini? Ketika dikasih tugas, ayo jadi reporter harus latihan live kan, kayak gini megang mic di depan, ada TV, ada teman-teman.
itu gue latihannya setengah mati. Gue latihan dulu di rumah, di depan cermin itu. Sampai akhirnya itu udah bisa, terus seperti yang lo bilang, udah finish, Yes. ditantang lagi untuk ayo siaran di studio, bisa nggak? Ya udah gue terima tantangannya, gue latihan juga. Latihan, terus sampai akhirnya bisa. Emang kayak gitu, itu salah satunya karena tadinya cuma hanya ingin membangun relasi, supaya berani ngobrol sama orang dan ternyata membuka pintu kan ke opportunity lain, kira-kira gitu. Jadi penting banget. Tapi kalau misalkan gue melihat sedikit ya, karena gue temenan dia udah orden 20 tahun Dari orok ya. 12 tahun. Kadang-kadang dia tuh suka masih agak pendiam itu masih ada. Banget. Atau dia kadang-kadang suka di depan orang, ada orang banyak dia menjadi cute. Oh, ya emang. Jadi low energi gitu kan? Emang. Pengen pulang aja bawaannya deh kalau depan orang banyak. Kalau beda sama kamu, kalau sosial butterfly, terus dari itu apa namanya, sana sini bisa mingle gitu. Tapi dulu tuh aku juga nggak berani. Oh gitu? Iya, dulu tuh aku termasuk yang introvert juga dulu ya. Saking introvertnya nggak bisa untuk mengutarakan apa yang aku rasain. Tapi aku sadar bahwa itu tuh tidak bisa membuat kita berkembang. Terus juga ada opportunity kalau misalkan gak dimaksimalkan itu sayang. Dan akhirnya ya sudah, mulai mencoba dan akhirnya pelan-pelan menemukan kenyamanan itu di luar introvert itu. Jadi mungkin sekarang tuh kalau dikategorikan ambivert kali ya kata orang banyak. Ya jadi bisa ya gabungan ya. Gitu, karena kan setiap orang punya karakter yang tersendiri ya sebenarnya. Tapi kita ketika memanfaatkan opportunity itu, kita bisa menjadi karakteristik yang lain. Contohnya nih Kak, ya kan Kak Swastika, karena introvert banget tapi ternyata pas jadi news anchor keren banget gitu kan, dan itu berhasil. Nah berarti kan dia keluar dari karakteristik zona nyaman itu gitu. Gitu sih Kak. Karena memang harus diperlukan kayak gitu ya. Benar. Iya. Nah, tadi kita udah bahas tentang relasi, ternyata relasi itu penting banget ya buat kita untuk jadi opportunities ya Kak. Terus juga aku mau tanya buat kawan karena kawan seorang manajer nih, gimana caranya Kakak membangun dan menjaga citra positif di tengah gempuran artis-artis yang lagi Berat sekali pertanyaannya. gimana tuh Kak, terus gempuran kalau misalkan opini publik kan kadang kita nggak bisa yang menghandle apa kata netizen. Yes, benar. Unpredictable ya jempol netizen itu. Tiba-tiba jempol ajaib itu yang kita tidak tahu mereka ada di mana kan. Oke, kalau misalkan ditanya bagaimana cara mengatasi itu ya di tengah gempuran-gempuran opini publik yang sangat mungkin ada yang negatif, mungkin ada yang kita tidak suka, dan kita juga nggak bisa pungkirin sebenarnya kita punya rasa di mana kayak sedih ya. Walaupun itu sebenarnya bukan kesalahan kita, ya bukan kesalahan kita. Tapi ketika itu ada netizen-netizen yang ngehujat di akun kita, padahal kita tuh nggak salah secara realita. Tapi itu pernah loh kena mental aku juga, sampai aku deaktif. Padahal aku bukan siapa-siapa gitu loh. Makanya aku sering mikir gimana ya orang-orang yang sudah punya nama besar. Gimana artis-artis yang memang dia ini sudah terkenal banget kayak gitu. Sempat ada pikiran kayak gitu juga. Tapi untuk bisa mengatasinya kita tidak bisa mengatasi secara keseluruhan dari opini publik itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bisa mengontrol apa yang akan kita posting. Kita bisa mengontrol branding apa yang mau orang-orang tuh lihat dari diri kita. Karena gini, jangankan dari opini publik, yang ada di lingkungan kita aja belum tentu semuanya suka sama kita. Ya kan? Tapi kita tidak bisa mengontrol itu. Kita tidak bisa menjelaskan satu persatu kepada orang itu untuk kayak, gue tuh gak kayak gitu loh. Gue tuh gak kayak gitu loh. Gue tuh gak seburuk yang lo pikir, enggak. Tapi yang bisa kita lakukan untuk tetap waras, untuk tetap bisa konsisten, kita bisa tetap memaksimalkan potensi yang ada di sosial media itu, untuk tetap bisa fokus dengan karir yang bisa kita maksimalkan apalagi di dunia artis ini. Kita cuma bisa menutup telinga, kita tetap fokus, kita tetap upgrade diri, dan kalaupun kita punya salah ya sudah, kita jalanin itu, kita minta maaf, kita maksimalkan lagi, kita belajar mengevaluasi itu untuk dari kesalahan itu, tapi jangan pernah berhenti untuk bisa terus berkembang. Jadi nggak bisa mengatasi opini publik yang semua itu, tapi kita bisa mengatasi diri kita sendiri dan apa yang akan kita posting, kayak gitu sih. Gitu. Setuju. Masih ada waktu buat Rere mau nyanyi boleh. Suara emas. mau tanya.
Aku mau tanya, sebenarnya ini kan ada bocoran juga ya. Kamu kan bikin, ini pertanyaan ke Tika ya. Iya, iya. Ada bikin film gitu ya, A Thousand Shades of Purnama. Iya, Itu betul. ceritain dong. Ah, apa iya. sih sebenarnya? Oke, tadi sedikit disinggung A Thousand Shades of Purnama itu judul bahasa Inggrisnya karena kita submit ke beberapa festival di luar negeri, jadi harus punya English title. Tapi nanti di Indonesia edar dengan judul 1000 Bayang Purnama. Purnama ini adalah seorang petani muda yang dia sebetulnya udah kuliah dan kerja di kota besar, di lembaga internasional, tapi memilih untuk pulang ke desanya membantu bapaknya mengolah sawah karena bapaknya udah tua dan sakit. Tapi dia nggak mau pakai cara-cara konvensional, pakai pupuk kimia. Dia pakai semuanya alami. Pupuk alami, pestisida, herbisida alami. Idealis ya. Idealis. Tapi tujuan dia sebenarnya mau menolong petani-petani lain ngikutin caranya dia. Sebab dengan memakai pupuk alami yang dibikin sendiri, nggak perlu keluar duit 20 juta untuk membeli pupuk dan pestisida dalam satu musim tanam itu. Jadi hemat banget. Petani itu kan butuh biaya banyak buat Iya. pupuk sama pestisida. Benar. Dalam 1 hektar padi itu dihitung-hitung biaya totalnya tuh 25 juta, 20 juta diantaranya hanya untuk pupuk dan pestisida dan herbisida dan fungisida. Nah, sama dia di-cut biaya itu, sehingga untungnya, marginnya kan berlipat-lipat. Sebetulnya tujuan si Purnomo ini supaya petani-petani di desanya lebih kaya, lebih sejahtera. Tapi dia mulai dari dirinya sendiri dulu. Ya tapi tentu saja dia dilawan, digempur. Orang-orang nggak bisa begitu aja menerima caranya dia. Terus dia jatuh cinta sama anaknya yang punya toko pupuk paling besar di desa itu. Oh, ada cinloknya nggak sih? Iya. Tahun lalu Ini Backstreet. Ya ampun, Backstreet. Itu dramanya di situ ya. Oke. Antara idealisme dan cinta yang menggebu-gebu. Ya gitu. Nanti akan ada Kasmaran di ya. bioskop. sih itu Saat ini kami lagi berjuang untuk dapetin tanggal tayang karena ada 124 film Indonesia dari tahun lalu sampai tahun ini yang masih ngantri. Masih ngantri ke 21 belum dapet tanggal. tanggal sampai kehilangan momen kali ya Kak. Mungkin ada film-film yang kehilangan momen, tapi kalau 1000 Bayang Purnama ini timeless, insya Allah Benar, timeless. Kapanpun dapet tanggalnya kita siap aja. Kak, jangan lupa undang kita ke premier ya. Tentu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 semua Oke. nanti datang ke premier. Gitu. Oke, jadi conclusionnya adalah setelah kita berbincang-bincang udah lama dari tadi ya, ternyata tuh nggak apa-apa loh kalau kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Benar harus banget. Upgrade diri kita, ya Iya. kan. Terus kita juga banyak belajar dari 2 influencer ini, Masya ya kan. Allah. Mereka tuh sama-sama keluar dari zona nyaman, sama-sama introvert, tapi mereka sama-sama bisa maju gitu ya. Terus yang kedua, apa lagi kalau menurut kamu? Kalau menurut aku yang kedua, jangan takut untuk gagal buat generasi sekarang, karena berawal dari kayak masih insecure nih buat bangun apa, jangan pernah takut untuk mencoba ya. Yes, Ya, benar. Yang ketiga, relasi juga sangat penting karena relasi membangun oportunitas buat kita semua. Yeay. Sahabat kami, kalian tidak sendiri, kami bersama kalian.